justice kolaborator. Misalnya kasus-kasus masalah yang melibatkan Angelina Sondak, ya Angelina Sondak dengan Anas Urbaningrum, orang Partai Demokrat itu. Itu kan kemarin ada yang namanya Mboru Manulang itu, kemudian kan itu menjadi justice kolaborator. Karena susahnya mengungkap kasus. Karena apa? Banyak istilah-istilah yang tidak lazim dijadikan tanda-tanda kode dalam bahasa di dalam percakapan mereka. Misalnya ada apel Malang, ada apel Washington. Akan susah membongkar itu. Nah, akhirnya menggunakan metode justice kolaborator. Nah, akhirnya terbongkarlah semua. Nah, ini kan sudah bagus gitu loh. Nah, ini yang dilakukan oleh Richard Eliezer. Sebenarnya sangat sesuai dengan semangat daripada justice kolaborator. Eliezer wajib harus mendapatkan keringanan berupa dibebaskan bersyarat atau paling ringan daripada antara yang lain hukumannya. Kemudian dia juga bahkan bisa mendapatkan asimilasi dan remisi dan lain-lain. Ini yang tidak boleh tidak diberikan di dalam semangat justice kolaborator. Baik, Pak Ferry. Artinya begini, sekarang masyarakat ini kebingungan dengan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait sanksi yang diberikan kepada tuntutan sanksi yang diberikan kepada Richard Eliezer. Nah, jadi persoalannya begini, Pak Ferry. Artinya apa yang Bapak sampaikan dan perjelaskan tadi terkait justice kolaborator itu tadi, itu memiliki dasar hukum yang sah, bukan begitu, Pak? Iya. Ya, artinya di situ juga disampaikan oleh Bapak Ferry terkait poin-poin yang seharusnya diterima oleh Richard Eliezer sendiri. Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya begini, Pak. Dasar hukum itu, apakah jaksa penuntut umum ini boleh tidak mengindahkan dasar hukum tersebut? Karena dalam bagian ini jaksa penuntut umum adalah APH, aparat penegak hukum di situ. Nah, jadi kalau seandainya jaksa penuntut umum ini mohon maaf tidak dianggap tidak mengikuti aturan justice kolaborator itu sendiri, bagaimana menurut Bapak Ferry? Ya, sebenarnya baik itu SEMA nomor 4 tahun 2011 kan merupakan produk perundang-undangan ya. Karena apa? Hukum positif kita itu bukan hanya peraturan perundang-undangan, tapi hukum positif kita itu yang menjadi dogmatika hukum di Indonesia itu adalah termasuk surat edaran Mahkamah Agung itu menjadi dogmatika hukum yang layak dan bisa untuk kemudian dilaksanakan, diikuti oleh siapapun penegak hukum. Jadi tidak boleh sebenarnya kalau JPU ini mengakui surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tersebut ya, dia tidak boleh mengabaikan ini. Nah, justru pertanyaan yang muncul sekarang di publik kan ada apa dengan Jaksa Agung, ada apa dengan jaksa penuntut umum? Kenapa ini membuatnya justru terbalik? Oke lah, memang tuntutan belum tentu putusan. Ya. Tapi kan paling tidak tuntutan jaksa ini kan menjadi acuan pedoman untuk menjadi pertimbangan kepada hakim. Ya, nah, pertanyaannya, bisa jaksa menjamin bahwa hakim tidak akan memutuskan sesuai dengan tuntutannya? Dan tidak boleh saling intervensi kan? Tapi yang pasti jaksa sudah membuat satu kebijakan atau katakanlah nalar hukum atau analisa hukum yang menurut kita sebagai praktisi orang hukum juga gitu ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sejarah justice kolaborator tadi, itu sudah agak aneh gitu loh. Ya. Seharusnya kan dia harus paling tidak seirama dengan semangat justice kolaborator. Ada apa? Justice kolaborator itu muncul kan bukan ujuk-ujuk. Itu kan kesepakatan dari internasional dan kemudian kita ratifikasi dan kemudian dikuatkan oleh surat edaran Mahkamah Agung dan juga oleh undang-undang perlindungan saksi dan lain sebagainya. Ini kemudian kan menjadi produk-produk hukum yang juga menjadi kuat bagi JPU untuk bersikap dan melakukan penerapan hukum yang profesional gitu loh. Kalau seperti yang saat ini masyarakat Indonesia sedang diputar balik pikirannya, dibikin dalam keadaan bingung. Nah, ini paradigma hukum kita ke depan, tanda kutip ini kan citranya menjadi buruk. Coba kita lihat sekarang media-media nasional dan juga media internasional sudah mulai
menyajikan berita-berita yang miring tentang bagaimana proses hukum di negara ini. Ya. Jadi kalau kita bicara hukum ini kan ada 3 poin, yaitu soal kepastian hukum, kepastian dan kemanfaatan hukum, keadilan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang ini sangat tidak adil, khususnya bagi Richard Eliezer. Kenapa? Dia sudah rela memasang badan dia dan menanggung suatu konsekuensi yang berat untuk menjadi justice kolaborator. Karena menjadi justice kolaborator di dalam persoalan hukum yang seperti ini, ya tidak mudah. Itu penuh dengan intimidasi dan ancaman. Kita kan tidak tahu ini ancaman intimidasi seperti apa yang diterima oleh kubu dari Richard Eliezer. Jangan-jangan dia ini sudah tidak bisa tidur setiap malam karena kena teror dan lain sebagainya. Karena dia harus membongkar. Dan ini kita tahu di baliknya semua banyak konspirasi, kelas A, kelas kakak. Tetapi seorang Richard Eliezer demi menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan institusi Polri termasuk, biar ini mudah semua terurai dan kemudian jelas siapa yang pelakunya, siapa yang harus menerima sanksi, kan jelas nih. Sehingga mudah, tidak ribut-ribut seperti kemarin awal kejadian, kan menjadi booming, menjadi suatu paradigma yang dibahas tiap hari tapi tak berkeputusan gitu loh. Akhirnya pada saat itu konteks negara Indonesia itu seperti sudah chaos, tidak ada kepercayaan khususnya kepada institusi Polri, kepada para jenderal-jenderal. Nah, dengan masuknya Eliezer kepada sistem justice kolaborator, mempermudah bangsa kita, negara kita, bahkan rakyat kita menjadi lega, akhirnya berjalanlah proses hukum di pengadilan. Nah, ini kan seharusnya sudah bisa menjadi sesuatu pedoman yang luar biasa dan sangat mendasar bagi jaksa penuntut umum untuk memberikan tuntutan yang sesuai dengan harapan daripada justice kolaborator gitu loh. Bukan seperti ini lagi sebenarnya, dan kemudian dijawab dengan dalil-dalil yang sangat normatif. Kalau bicara dalil-dalilnya Fadil itu kan sangat normatif. Di dalam konteks justice kolaborator kita jangan lagi berbicara ranah normatif. Ini sudah berbicara ranah yang khusus, luar biasa. Karena kejahatan ini sudah masuk kejahatan yang luar biasa. Karena telah meresahkan masyarakat, 260 juta rakyat Indonesia telah diresahkan dengan kasus ini. Khususnya institusi Polri sudah terancam, tidak akan dipercayai lagi oleh masyarakat. Nah, dengan masuknya Eliezer ke dalam sebuah konsep justice kolaborator telah membuat mudah segalanya. Nah, seperti yang kita lihat selama berjalannya persidangan ini. Nah, ini yang aneh. Nah, jaksa di sini, jaksa agung di sini, tolong harapan